Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya berpamit yang dirahmati Allah sudah lagi dengan program sayang kita ini kabar petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan merupakan bentuk perhatian pemerintah. Bahlil mengaku akan ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Kita tunggu PP-nya, saya akan detailkan dan jelaskan. Logikanya begini, kalian punya hati nggak sih NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja pura di saat Indonesia belum merdeka, memang siap memerdekakan bangsa ini? Tanya Bahlil usai konferensi pers realisasi investasi kuartal pertama 2024 di Jakarta pada hari Senin 29 April. Apakah sesuai dengan amanat rakyat? Apakah ormas kewenangan untuk mengurus pertambangan? Apa motif dari rencana kebijakan tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nana. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ya, ini Bu, ada rencana dari Menteri BKPM terkait dengan izin usaha pertambangan yang akan diserahkan kepada beberapa ormas. Apakah ada motif tertentu di balik kebijakan ini, Bung Rocky? Iya, kalau kita lihat kebijakan ini baru ya, karena selama ini kan belum ada kebijakan bahwa usaha pertambangan itu izinnya diberikan kepada level ormas, yang adalah kepada perusahaan-perusahaan tambang. Tetapi ini justru merupakan perluasan dari pelanggaran konstitusi. Dalam konstitusi itu kan semestinya barang tambang, bumi, air, dan kekayaan alam yang di dalamnya termasuk tambang itu juga, itu mestinya dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, hasilnya yang untuk diserahkan kepada rakyat, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan malah pengelolaannya diserahkan kepada swasta, dalam hal ini asing dan asing. Kemudian hari ini malah diperluas lagi, mau diserahkan kepada ormas. Nah ini kan apa namanya kekeliruan atau kesalahan yang justru makin memperluas kesalahan itu sendiri, yang sebelumnya hanya kepada pihak swasta, baik asing dan asing, kemudian malah kepada pihak ormas, yang mestinya ormas itu fungsinya adalah untuk menggerakkan kegiatan kemasyarakatan, bukan untuk mencari profit atau untuk menggali tambang atau untuk mengelola urusan-urusan tambang dan seterusnya. Ini yang menurut saya justru semakin salah kaprah dalam pengelolaan negara, tidak lagi menginduk ataupun mendasarkan aktivitasnya kepada konstitusi, apalagi dengan kalau kita bicara dengan Islam tentu lebih jauh lagi, bahwa barang tambang itu bagian dari milik bersama atau milik umum, bukan diserahkan kepada individu-individu atau perusahaan-perusahaan, atau diserahkan kepada bahkan ormas seperti itu. Begitu Kang Nanang. Ya, Bung Rocky, apakah pembagian izin penambangan ini memperkuat dugaan adanya politik bagi-bagi gula-gula kekuasaan, Bung Rocky? Iya, kalau cara pandang politiknya kan semakin diberikan bagian dari reward dari kekuasaan ataupun bagian dari politik kekuasaan itu dengan bisa dua, dengan kursi kekuasaan atau dengan faktor sumber daya ekonomi ataupun dengan pendanaan. Nah, kalau saya lihat ini berarti pendekatannya bukan dengan kursi kekuasaan, tapi dengan kekayaan ataupun sumber pendanaan. Nah, ini suka atau tidak suka, publik akan menilai bahwa ini ada motif politik untuk apa? Untuk menanam balas budi kepada ormas tertentu yang diberikan izin, diberikan hak untuk mengelola tambang tersebut. Nah, dengan diberikan izin atau privilege tersebut, berarti ormas tersebut berutang budi kepada pemberinya, yaitu siapa? Rejim yang ada. Nah, dengan begitu nanti fungsi ormas itu tidak lagi bisa melakukan kegiatan sosial maupun kontrol kepada pemerintah atau kepada rejim berkuasa. Kenapa?
karena dia sudah mendapatkan utang budi dari rejim yang ada dengan diberikan tadi boleh dibilang ya kue-kue lezat daripada efek politik kekuasaan yang ada dengan kewenangan yang ada, maka memberikan resource atau sumber ekonomi yang ada kepada ormas tertentu. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka fungsi ormas bergeser. Yang harusnya melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk melakukan kontrol pada penguasa, melakukan koreksi, melakukan muhasabah, melakukan kegiatan-kegiatan yang mendidik umat atau masyarakat, justru nanti bergeser kepada kegiatan-kegiatan untuk mencari profit dengan mengurus tambang dan seterusnya. Ini upaya untuk mengalihkan politik perhatian dari ormas tertentu yang mestinya dia bisa menjalankan fungsi muhasabah atau kontrol atau koreksi kepada rezim, berubah menjadi ikut-ikutan sibuk mengurusi tambang, mencari kekayaan, yang akhirnya apa bedanya ormas dengan perusahaan jadinya begitu. Jadi dia, bahasa saya lebih jauh lagi, bukan sekedar memberikan kue-kue kekuasaan ataupun sumber-sumber resource ekonomi, tetapi justru sudah menghancurkan modal sosial masyarakat, yaitu salah satunya ormas, yang bisa untuk menjadi modal pembangunan, mempersatukan masyarakat, menggerakkan masyarakat, menjadi pemersatu, menjadi kohesi sosial yang bisa digerakkan dan juga bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menjamin keamanan, menggerakkan ekonomi bersama, bahkan membangun bangsa bersama. Nah, kalau itu sudah hilang, maka ormas akhirnya tidak beda sama dengan fungsinya dengan perusahaan. Jadi ormas akhirnya mencari margin atau mencari profit dari pengelolaan tambang. Jadi nanti selesai tambang dia cari izin-izin yang lain lagi tuh. Nah, gitu kira-kira gitu, Bung Nana. Bung Rocky, apakah rencana pemerintah mengalihkan izin usaha ya ini eh, yang semula eh, kepada pemerintah kepada kemudian dialihkan ke ormas ini beresiko membuka celah jual beli izin tambang seperti itu, Bung Rocky. Apakah seperti itu? Iya, kalau selama ini misalnya izin itu diurus kepada pemerintah, bagi para swasta baik asing maupun lokal atau nasional, dia harus berhadapan langsung dengan pemerintah untuk mengurus izinnya. Nanti kalau izin itu sudah diberikan kepada ormas tertentu, ormasnya tidak bisa mengurus atau malas mengurus tambang itu, malas mengelolanya, datanglah perusahaan-perusahaan itu untuk bernegosiasi kepada ormas. Dan jauh lebih mudah kan, atau posisinya lebih rentan dibanding kalau pengelolaan izin itu masih dipegang oleh rejim atau penguasa. Nah, itu juga sebelum diserahkan juga pasti nanti membuka peluang baru untuk bernegosiasi. Akhirnya apa? Izin ini mau dikasih ke ormas mana ini? Perusahaan swasta tentu akan membidik. Oke, nanti dia akan berafiliasi kepada ormas tertentu, akhirnya membiayai tertentu, kemudian juga bahasanya bisa mengurus izin tertentu dengan pendanaan. Nah, kalau kita lihat di sini, akhirnya pintu untuk celah bernegosiasi terhadap izin-izin yang ada itu semakin ramai itu. Jadi bisa hanya antar ormas saling sikut, bisa antar perusahaan saling sikut, bisa antar ormas dan perusahaan bisa berkolaborasi untuk saling mendapatkan. Nah, kalau begitu berarti harga yang didapatkan untuk mendapatkan izin tertentu atau pengelolaan tambang tertentu itu jadi lebih menggiurkan, lebih mahal lagi. Karena apa? Kompetisinya semakin bertambah, semakin ramai. Sesuai dengan hukum pasar, kalau permintaannya meningkat, barangnya terbatas, maka harganya akan naik. Berarti dengan perizinan yang ada, ketika diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, plus ormas-ormas yang ada, plus ormas kolaborasi dengan perusahaan, semakin ramailah itu berarti negosiasinya akan semakin banyak, harga perizinannya juga semakin naik, dan celah-celah untuk bernegosiasi atau bahkan menyalahgunakan perizinan itu jadi semakin besar. Begitu, Kang Nana. Baik, Bung Rocky, apakah dengan adanya jual beli izin pertambangan nantinya itu akan menjadi celah bagi oligarki untuk berkuasa dan kekuasaan nantinya hanya akan dikuasai oleh sebagian golongan saja?
tentu saja ini mungkin akan mengabaikan kepentingan rakyat. Apakah seperti itu, Bung Rocky? Ya, justru kalau kita lihat dengan membuka ide baru, memperluas izin itu diberikan kepada ormas, ini berarti memperlemah positioning perizinan itu sendiri. Ketika sudah sampai di ormas tertentu, dia tidak eh, mampu mengelolanya atau bahkan mungkin enggan mengelolanya, dia ingin mendapatkan untung saja, maka dia akan serahkan izin itu untuk dikelola oleh perusahaan lain atau oleh pihak lain lagi. Dan inilah menurut saya akhirnya Pak, oligarki yang sudah berpengalaman, punya modal besar, punya aset besar, punya kekuasaan dan pengaruh besar kepada kekuasaan presiden, mereka yang akan tetap akan menguasai izin-izin itu, bahkan mungkin bisa mengambil alih dari izin-izin yang ada di berbagai perusahaan yang lebih kecil atau bahkan yang dipegang oleh ormas. Akhirnya Pak, tetap dikuasai juga oleh kaum oligarki. Dan ini justru menurut saya akan semakin mengkooptasi fungsi ormas. Jadi ormasnya sudah pernah hutang budi diberikan izin, dia tidak akan mengoreksi rejim atau mengkritik rejim lagi, akhirnya suaranya tidak terdengar lagi. Sementara izin-izin itu akhirnya dikuasai lagi oleh oligarki-oligarki besar, yang akhirnya juga ormas sudah terlanjur menikmati, dia tidak mungkin bisa mengkritik kembali gitu. Dan kalaupun dia ikut ribut, dianggap Anda juga kan pernah dapat gitu, kira-kira begitu. Jadi fungsi ormas akan hilang, fungsi kritisme di tengah publik akan berkurang, dan fungsi kontrol kepada rejim ataupun suara publik akan semakin lemah. Nah, kalau kita lihat di situ, maka oligarki yang hidup dalam sistem kapitalisme ini dengan menggunakan kekuasaan negara dan rejim yang dia dudukkan dalam proses demokrasi itu, maka akan semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin tajam kuku-kukunya mencengkeram kekayaan-kekayaan alam yang ada di negeri ini, terutama kekayaan tambang. Jadi kalau hari ini dikuasai oleh asing dan asing yang masih dinegosiasikan oleh pemerintah, nanti ke depan lebih mudah lagi mereka untuk bernegosiasi karena posisinya akan semakin lemah ketika tambang-tambang itu sudah diberikan perizinan kepada ormas tertentu. Nah, ormas tertentu ini cukup mudah dinegosiasikan. Saya pikir ormas kalau akan mengelola tambang butuh modal besar, akhirnya dia tidak punya modal yang besar, akhirnya dia harus bicara sama oligarki lagi. Oligarki lah yang akan menguasainya lagi. Jadi kalau saya lihat ini seperti lingkaran setan, ketika menyerahkan sesuatu kepada orang yang tidak punya kapasitas atau tidak punya pengalaman di situ atau dia bukan ahlinya, maka kita nunggu kehancurannya yang lebih terjadi. Jadi kalau hari ini tambang-tambang kita sudah dikuasai oleh asing dan asing, ke depan mungkin akan lebih masif lagi dikuasai oleh pihak-pihak oligarki dan justru yang berbahaya karena mengatasnamakan ormas. Oh ini kan ormas, ormas Islam, ini ormas Indonesia, ini ormas keagamaan. Toh mengelola tambang, toh hasilnya juga sama saja. Kira-kira lebih dapat justifikasi lah mereka bahwa pengelolaan semakin buruk dan yang disalahkan bukan lagi perusahaan asing dan asing, tetapi sudah menyalahkan para ormas yang pernah mengelola tambang yang tidak optimal. Saya pikir di situ posisinya Bung Nana. Baik, Bung Rocky, lantas apakah dengan demikian sistem kapitalisme yang saat ini dibungkus dengan embel-embel demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini apakah bisa memperhatikan rakyat atau justru nantinya setelah gelaran pemilu ini rakyat lagi-lagi akan ditelantarkan, Bung Rocky? Iya, kalau kita lihat dalam sistem demokrasi, rakyat itu berkuasa pada hari pemilihan saja. Setelah itu rakyat tidak berkuasa lagi. Siapa yang berkuasa? Para oligarki. Siapa para oligarki itu? Para pemilik kekuasaan di bidang politik dan para pemilik modal besar di bidang ekonomi. Mereka lah yang akhirnya berkuasa, bisa memproduksi hukum, bisa memproduksi aturan, memproduksi kebijakan yang menguntungkan mereka dan merugikan masyarakat. Jadi kalau kita berharap bahwa pemerintahan hasil pesta demokrasi ini akan serius mengurusi masyarakatnya atau mensejahterakan masyarakatnya, saya pikir itu ada salah alamat atau terlalu besar berharap kepada rejim pos demokrasi itu. Jadi kalau pasca demokrasi pemilihan pesta demokrasi di pemilihan umum itu dia mengeluarkan biaya yang begitu banyak, oligarki mengeluarkan biaya yang begitu banyak, para pasangan pemimpinnya atau capres dan capres yang mengeluarkan biaya yang begitu banyak,
maka begitu berkuasa, di kepalanya tentu tidak berpikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan biaya-biaya pemilu kemarin untuk segera terlunasi, atau utang-utang itu terlunasi, atau minimal kembali modal. Nah, kalau itu yang terjadi, maka rakyat tidak akan pernah dipikirkan dengan serius untuk meningkatkan kesejahteraannya. Termasuk kalaupun ada tambang-tambang yang tadi dibilangnya bahwa kita punya sumber kekayaan alam tambang yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, tentu cara orientasinya berpikirnya bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan benefit politik maupun benefit ekonomi bagi kaum oligarki. Yang dalam hal ini para pemimpin di calon yang diusung dalam pesta demokrasi itu sudah menjadi penguasa atau oligarki baru. Sehingga mereka tentu akan berpikir bagaimana mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki dan bagaimana mempersiapkan anggaran maupun mempersiapkan kemenangan di pesta demokrasi di 5 tahun ke depan. Nah, itu saya pikir itu yang dipikirkan oleh para politisi. Jadi mereka dalam duduk ketika memikir mengendalikan pemerintahan, mengurus roda pemerintahan, saya pikir mereka tidak akan serius juga untuk memikirkan rakyat kita yang memilih ini sekarang sudah sejahtera atau belum. Saya pikir itu jauh dari bayangan mereka. Karena mereka yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal dalam pesta demokrasi itu, kemudian bagaimana mempersiapkan modal untuk menghadapi pesta demokrasi selanjutnya. Saya pikir itulah yang ada di benak para oligarki dan para politisi hari ini, yang tentu akhirnya rakyat tidak akan pernah mencapai kesejahteraannya. Bahkan kekayaan alam pun yang sudah dieksploitasi justru tidak juga memberikan dampak kesejahteraan yang serius kepada rakyat yang berdampak baik bagi rakyat. Hal itu kan terbukti, fakta bahwa emas di Papua sudah dieksplorasi, tetapi di Papua sendiri masih ada orang yang mati kelaparan di pegunungan Papua. Saya pikir itu bukti bahwa emas yang dieksploitasi ataupun tambang yang sudah dieksplorasi dan menghasilkan uang begitu banyak, tetapi tidak menghasilkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Saya pikir banyak lagi di daerah-daerah lain yang masih miskin banyak, tetapi eksploitasi tambang-tambangnya sudah dieksploitasi demikian rupa, baik minyak, gas maupun batu bara dan seterusnya. Saya pikir ini yang menjadi perhatian kita. Jadi dengan sistem demokrasi yang di mana hidup dengan subur politik kapitalisme liberal itu, maka yang diunggulkan atau diuntungkan adalah kaum oligarki dan bukan rakyat. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky atas penjelasannya. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat buat kita semua dalam rangka untuk menjaga negeri ini dari cengkraman kuku-kuku penjajahan kapitalisme. Terima Saya ingin kasih Bung menambahkan Rocky. sedikit, Kang Nanang. Ya, silakan. Iya, jadi saya ingin memberikan penegasan sebelum di closing ya. Jadi kalau rejim ini, rejim yang baru atau rejim Pak Jokowi di akhirnya itu memberikan sebagian pengelolaan tambang atau izin itu kepada ormas, ini bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan konstitusi. Di mana konstitusi itu mengamanatkan bahwa harus dikelola oleh negara dan hasilnya yang sebesar-besarnya baru diserahkan kepada rakyat, bukan justru pengelolaannya diserahkan kepada ormas atau kepada rakyat. Saya pikir ini kekeliruan besar. Dalam pandangan Islam ini jauh lebih keliru lagi, di mana pengelolaan kekayaan alam itu menjadi milik bersama dari rakyat. Makanya ada hadis yang menegaskan hal itu. An-nasu suraka'u fisalas, al-kala wal ma' wan nar. Jadi di hadis Nabi tersebut menegaskan bahwa manusia ataupun kaum muslimin yang seterusnya dan manusia pada umumnya berserikat dalam kekayaan alam yang disebut al-kala wal ma' wan nar. Apa itu? Tambang, energi maupun padang gembalaan maupun air. Di situ tidak boleh dikuasai oleh individu, apalagi dikuasai oleh perusahaan asing, apalagi mau diserahkan kepada ormas dan seterusnya. Dia harus menjadi milik bersama masyarakat, yang supaya tetap menjadi milik bersama, maka fungsi negara untuk mengelolanya tidak boleh diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga posisi negara itu mewakili masyarakat untuk mengelola itu dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakatnya atau keluarganya. Saya pikir disitulah yang mestinya dipegang sebagai Muslim ketika dia duduk menjadi penguasa atau ingin membuat kebijakan, maka harusnya ingat hadis tersebut. Jadi pengelolaan tambang tidak boleh diserahkan kepada
perusahaan asing dan asing maupun kepada ormas atau individu-individu tertentu. Tetapi harus dikelola oleh negara, menjadi kewajibannya untuk mengelola dan menghasilkan keuntungan atau kemakmuran sebesar-besarnya, hasilnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi bukan dibebani kepada masyarakat untuk mengelola. Begitu Kang Nana. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bung Rocky. Semoga Bung Rocky sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baiklah pemirsa Ikhlas Fanus, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rocky. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nano Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.